Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan, Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Pemirsa Ahsan TV yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, puji serta syukur tiada henti-hentinya kita harus panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla, karena Allah banyak memberikan kenikmatan kepada kita, nikmat yang tidak mampu kita hitung, nikmat yang sangat banyak sekali, dan yang paling berharga di antara nikmat-nikmat itu adalah nikmat iman, Islam, dan kesempatan kita untuk menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah kepada kita selaku umatnya yang memegang teguh ajaran serta sunnah-sunnahnya. Pemirsa Ahsan TV yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan dari Kitabul Ilm. Dan kemarin kita sudah selesaikan bab yang pertama, maka pada kesempatan pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bab yang kedua, yaitu al-babu tsani fi adabi talibil ilm wal asbabil mu'inah ala tahsilihi. Bab yang kedua ini terkait dengan adab-adab penuntut ilmu dan sebab-sebab yang menolong atau yang membantu untuk dia mendapatkan ilmu tersebut. Bab ini dibagi menjadi dua pasal. Al-faslul awal adabu talibil ilm. Pasal yang pertama yaitu terkait dengan adab-adab seorang penuntut ilmu. Dan pasal yang kedua yaitu al-asbabul mu'inah ala tahsilil ilm. Sebab-sebab yang bisa membantu seorang mendapatkan ilmu. Baik, kita masuk kepada pasal yang pertama. Pasal yang pertama yaitu adabu talibil ilm. Adab-adab seorang penuntut ilmu. Pemirsa Ahsan TV yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, para ulama terdahulu sangat menaruh perhatian yang luar biasa tentang terkait dengan adab-adab. Kita lihat bagaimana Al-Imam Malik rahimahullah, beliau berkata kepada salah seorang pemuda dari Quraisy, beliau mengatakan, ta'allamil adab qabla an tata'allamal ilm. Hendaknya engkau belajar adab sebelum engkau mempelajari ilmu. Kemudian juga Yusuf bin Al-Husain, beliau mengatakan, bil adabi tafhamul ilm. Dengan adab engkau akan mudah memahami ilmu. Dengan adab engkau akan mudah memahami ilmu. Demikian juga Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullah, beliau mengatakan, ta'allamna al-adab 30 aman wa ta'allamna al-ilm 20. Kata Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullah, kami mempelajari adab selama 30 tahun. 30 tahun, bukan waktu yang sedikit ternyata, Masya Allah. Dan kami mempelajari ilmu
selama 20 tahun. Ya, luar biasa. Porsi adab lebih besar daripada ilmu. Ya. Kemudian Al-Imam Ibnu Sirin rahimahullah mengatakan kanu yata'allamuna al-huda kama yata'allamuna al-ilm. Ya, dahulu para ulama ya, mereka mempelajari al-huda, maksudnya adalah adab ya, sebagaimana mereka mempelajari ilmu ya. Dan Asy-Syaikh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, Asy-Syaikh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah, beliau mengatakan ya, dengan memperhatikan adab ya, maka akan mudah meraih ilmu ya. Sedikit perhatian kepada adab maka ilmu akan disia-siakan, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala. Pemirsa Hasan TV yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita masuk kepada perkataan penulis ya. Qala al-muallif rahimahullah, talibul ilm la budda lahu min at-ta'addub bi adabin nadhkuru minha. Seorang penuntut ilmu ya, sudah seharusnya dia menghias dirinya dengan adab ya. Dengan adab yang baik ya. Nadhkuru minha ya, kami akan sebutkan di antaranya adalah yang pertama, al-amrul awwal ikhlasun niyyah lillahi azza wa jal ya. Hendaknya seorang penuntut ilmu ya, mengikhlaskan niat ya, dalam mencari ilmu itu ya, semata-mata karena Allah saja. Semata-mata karena Allah saja. Ya. Dan ini adab yang paling utama, yang paling pertama ya, sebelum yang lainnya. Ya. Karena seseorang hendaknya memiliki adab kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Yaitu dengan senantiasa mengikhlaskan niat ya, dalam setiap amalnya, dalam setiap ibadah yang dia lakukan ya, untuk Allah saja. Bi an yakuna qasduhu bi talabil ilm wajh Allah wa dar al-akhirah. Dengan menjadikan tujuan dari dia menuntut ilmu tersebut ya, semata-mata mengharapkan wajah Allah ya, dan juga mengharapkan dar al-akhirah, kampung akhirat. Ya. Tujuannya itu ya, dalam menuntut ilmu. Lianna Allah hatha alaihi wa raghaba fi, karena Allah Azza wa Jalla yang memerintahkan, menganjurkan ya, dan memotivasi seseorang untuk menuntut ilmu ya. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surah Muhammad ayat 19 ya, Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzanbika. Ketahuilah, ilmu ilah ya, olehmu bahwasannya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Wastaghfir li dzanbika, dan mohon ampunlah untuk dosa-dosamu. Ya. Di sini Allah Azza wa Jalla menyebutkan agar seseorang itu mengetahui, ya, berilmu ya, sebelum dia mengatakan sesuatu, ya, sebelum dia melakukan sesuatu. Ya. Wathana 'alal ulama fil Qur'an ma'ruf. Ya. Dan pujian bagi para ulama di dalam Al-Qur'an ini ya, ma'ruf ya, diketahui ya. Dan banyak sekali ya, Allah menyebutkan, Allah memuji para ulama, di antaranya firman Allah tabaraka wa taala, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Ya, sungguhnya orang yang paling atau hamba yang paling takut kepada Allah Azza wa Jalla adalah para ulama. Ya. Wa idza athna Allahu ala syai'in aw amara bihi sara ibadah. Ya. Dan apabila Allah memuji sesuatu atau memerintahkan sesuatu, ya, maka jadilah itu menjadi sebuah ibadah. Ya. Maka itu menjadi sebuah ibadah ya. Sehingga bisa dikatakan bahwasanya menuntut ilmu ini adalah ibadah ya. Menuntut ilmu adalah ibadah ya. Dan setiap ibadah ya, harus diiringi dengan niat yang ikhlas karena Allah ya. Tidak boleh dipalingkan niatnya ya. Tidak boleh seseorang memalingkan niatnya ya, kepada selain Allah ya. Atau untuk tujuan-tujuan yang lain, ini tidak boleh ya. Karena ketika seseorang tidak ikhlas dalam melakukannya ya, dia riya misalkan atau yang lainnya ya, mengharapkan tujuan-tujuan tertentu ya, maka pahalanya akan gugur ya. Pahalanya akan gugur ya. Dan ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Karena syarat diterimanya ibadah yang pertama adalah al-ikhlas ya. Ikhlas
mengerjakannya. Yang kedua adalah ittiba. Pemirsa Santif yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, idzan fayajibul ikhlas fihi lillahi bi an yanwi al-insan fi talabil ilm wajh Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau begitu, ya sudah menjadi kewajiban seorang itu mengikhlaskan niatnya dalam menuntut ilmu, ya. Yaitu dengan seorang meniatkan dalam menuntut ilmu, ya, semata-mata mengharap wajah Allah saja, ya. Wa idza nawal insanu bi talabil ilm syar'i an yanalu syahadatan liyatawassal biha ila martabatin aw ratibatin faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila seseorang memalingkan niatnya dari keikhlasan, ya, kepada Allah Azza wa Jalla, ya, dia niat dalam menuntut ilmu, ya, untuk mendapatkan syahadah, ijazah, ya, untuk mendapatkan ijazah, ya, agar dia mendapatkan kedudukan tertentu, ya, agar dia mendapatkan gaji yang besar dan lain sebagainya, ya. Niatnya sudah berpaling dari keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Maka sesungguhnya Rasulullah SAW telah menyebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih, ya, yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, ya. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man ta'allama ilman yubtagha bihi wajhullah azza wa jal, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya, lam yajid 'arfal jannah yaumil qiyamah." Yakni rihuha. Barang siapa yang menuntut ilmu, ya, menuntut ilmu yang mana seharusnya, ya, dia menuntut ilmu ini, ya, semata-mata mengharap wajah Allah, ya. Akan tetapi dia menuntut ilmu tersebut, ya, dia tidak menuntut ilmu tersebut kecuali untuk mengharapkan atau mendapatkan sedikit saja bagian dari dunia ini, ya. Maka kata Nabi SAW, lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Dia tidak akan mendapatkan aroma surga pada hari kiamat nanti, ya. Ini suatu pelajaran dan pukulan yang sangat keras, ya, bagi seorang yang menuntut ilmu, ya, yang mana niatnya tidak ikhlas, ya. Niatnya berpaling dari keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla. Lakin law qala talibul ilm, akan tetapi apabila seorang penuntut ilmu mengatakan, ana uridu an anala syahadah la min ajli hadzin minad dunya, ya, saya ingin mendapatkan ijazah, ya, tapi tujuannya bukan untuk mendapatkan bagian dari dunia ini, ya. Bukan. Walakin li'anna an-nizam asbaha miqyas al-alim fiha syahadatahu. Akan tetapi karena sistem yang ada, ya, sistem yang ada menganalogikan seorang yang alim itu dengan ijazahnya, ya. Seorang itu dikatakan alim apabila dia memiliki ijazah, ya, S1, S2, S3 dan lain sebagainya, ya. Fanaqul, maka kita katakan kepada orang ini, ya, idza kanat niyyatul insan nail asy-syahadah min ajli naf'il khalq ta'liman aw idaratan aw nahwaha fahadhihi niyyatun salimah la tadurruhu syai'an li'annaha niyyatu haqqin. Maka kata Syekh, ya, apabila seorang manusia, ya, seorang, ya, mendapatkan syahadat atau ijazah, ya, tujuannya adalah untuk memberikan manfaat kepada manusia, baik dari sisi pendidikan maupun keadministrasian, ya, atau selainnya. Tujuannya dia mendapatkan ijazah ini untuk bisa mengajarkan kepada manusia ilmu yang dia sudah dapatkan. Fahadhihi niyyatun salimah, maka niat ini adalah niat yang selamat, ya. La tadurruhu syai', ya, tidak memudaratkannya sedikit pun, ya. Li'annaha niyyatu haqqin, karena niat ini adalah niat untuk kebenaran, ya. Niat yang benar, ya. Wa innama dzakarna jadi seseorang ketika dia menuntut ilmu, ya, untuk mendapatkan syahadah, tapi tujuannya adalah untuk mendapatkan dunia, bagian dari dunia, ya, maka ketika itu dia jatuh kepada atau hilang keikhlasan dari dirinya, ya. Bahkan sebodoh-bodohnya seseorang, ya, manakala dia melakukan suatu ibadah
ya, tapi tujuannya adalah untuk mendapatkan dunia. Ya. Tujuannya untuk mendapatkan dunia, padahal dunia ini sangat hina sekali. Ya. Dunia ini sangat hina sekali. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allahi janaha ba'udatin, ma saqa kafiran minha syarbata ma'in." Rawahu Tirmidzi. Ya. Seandainya dunia itu ya, setara dengan satu buah sayap nyamuk, ya, maka niscaya Allah tidak akan memberikan minum bagi orang-orang kafir. Ini artinya apa? Dunia itu lebih hina dari satu sayap nyamuk saja. Maka betapa bodohnya seseorang ketika dia menuntut ilmu, tapi yang dia cari dari perbuatannya ini, dari menuntut ilmunya ini, ya, untuk mendapatkan bagian dari dunia ini. Allah yahdi. Ya. Rugi sekali. Ya. Allah Azza wa Jalla menyiapkan baginya pahala yang besar, ya, di akhirat nanti, tapi dia meninggalkan hal itu dan mengambil yang sedikit dari dunia ini. Jadi hendaknya setiap orang yang menuntut ilmu ya harus meluruskan dulu niatnya, dan niat inilah yang akan menjadikan hasilnya lebih baik. Ya. Ketika seseorang niatnya ikhlas karena Allah, maka Allah akan bantu dia ketika menuntut ilmu. Ya. Allah akan mudahkan bagi dia untuk mendapatkan ilmu tersebut. Ya. Sehingga hasilnya ya, dia mampu menguasai ilmu yang dia cari. Ya. Baik pemirsa Hasan TV yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Wa inna ma dzakarna al-ikhlas fi awwali adabi talib al-ilm li'anna al-ikhlas asasun. Ya. Kami menyebutkan tentang keikhlasan pada awal, ya, terkait dengan adab penuntut ilmu, ya, karena ikhlas ini adalah asas, ya, pokok. Ya. Fa'ala talib al-ilm an yanwiya bi talib al-ilm imtithala amrillah. Ya. Maka hendaknya setiap penuntut ilmu ya, meniatkan ya, dalam menuntut ilmu itu semata-mata karena menjalankan perintah Allah, ya. Karena menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla. Lianna Allah Azza wa Jalla amara bil ilm, ya, karena Allah Azza wa Jalla yang telah memerintahkan kita untuk menuntut ilmu, ya. Allah yang perintahkan, ya. Sebagaimana Allah firmankan tadi di awal ya, surat Muhammad ya, ayat 19, Allah berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzanbika." Ya, maka ketahuilah, ilmuilah oleh kalian bahwasannya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah, ya. Dan mohon ampunlah bagi dosa-dosamu, ya. Fa'amara bil ilm, maka Allah perintahkan seorang ya, untuk menuntut ilmu, ya. Fa idza ta'allamta fa innaka mumtathilun li amri Allah azza wa jalla, ya. Maka ketika seseorang mencari ilmu, ya, belajar, ya, maka hakikatnya dia sedang menjalankan perintah Allah, ya. Dia sedang menjalankan perintah Allah, ya. Dan dia harus mengiringi ya, setiap ibadahnya, usahanya untuk menjalankan perintah Allah itu ya, dengan niat yang ikhlas, ya. Mengharapkan Allah Azza wa Jalla, mengharap wajah Allah Azza wa Jalla, hanya semata-mata karena Allah Azza wa Jalla, mengharapkan pahala dari Allah, ya. Ya. Baik pemirsa Hasan TV yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, al-amr tsani, adab yang kedua ya, bagi seorang penuntut ilmu ya, adalah raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairi. Yaitu hendaknya dia meniatkan untuk dia menuntut ilmu ya, untuk mengangkat kebodohan atau ketidaktahuannya ya, dari dirinya dan juga dari orang lain. Ya. Dia menuntut ilmu untuk mengangkat ketidaktahuan atau kebodohan yang ada pada dirinya dan juga orang lain. Ya. An yanwiya bi talibil ilm raf'ul jahl an nafsihi wa an ghairi. Hendaknya seseorang ya, niatkan dalam menuntut ilmu ya, untuk mengangkat kejahilan ya, ketidaktahuan yang ada pada dirinya ya, dan juga yang ada pada orang lain. Li'anna al-asla fil insan al-jahl. Karena asalnya seorang manusia itu adalah tidak tahu. Ya, tidak mengetahui apapun, tidak mengetahui sesuatu. Itu asalnya manusia seperti itu. Ya, sebagaimana Allah firmankan di dalam surat An-Nahl ayat 78, Allah berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun." Ya.
Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, dan Allah lah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian. La ta'lamuna syai'an, dalam kondisi kalian itu tidak mengetahui apa-apa, tidak mengetahui apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Lalu Allah jadikan bagi kalian as-sam', pendengaran, kemudian al-absar, al-absar, penglihatan, wal afidah, dan hati, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi hukum asalnya manusia itu tidak mengetahui apa-apa sampai Allah berikan perangkat-perangkat untuk dia gunakan untuk bisa mendapatkan ilmu, yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati, pikiran. Ketika Allah berikan 3 perangkat ini, dia gunakan untuk menuntut ilmu, maka dia telah mensyukuri apa yang sudah Allah berikan kepadanya, yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati atau fikiran. Makanya di akhir ayatnya disebutkan la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur, menggunakan hal itu semua, perangkat-perangkat itu semua untuk sesuatu yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Wal waqi' yashhadu bidzalika, kenyataannya pun demikian. Fatanwi bi talabil ilm raf'al jahli an nafsik wa bidzalika tanalu khasyatullah. Maka hendaknya seseorang meniatkan dalam menuntut ilmu untuk mengangkat kejahilan, ketidaktahuan yang ada pada dirinya, sehingga dengan itu, kata Syekh, engkau akan mendapatkan, engkau akan meraih rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, khasyatullah. Sebagaimana Allah firmankan, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, bahwasannya orang yang takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya adalah mereka para ulama, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mengetahui. Mereka takut kepada Allah. Fatanwi raf'al jahl an nafsika li'anna al-asla fika al-jahl. Maka hendaknya engkau meniatkan untuk mengangkat kejahilan, ketidaktahuan yang ada pada dirimu, karena asalnya engkau adalah tidak tahu atau jahil. Fa idza ta'allamta wa sirta minal ulama intafa 'ankal jahl. Maka ketika engkau belajar, engkau menuntut ilmu, lalu setelah lama engkau menuntut ilmu, engkau menjadi seorang yang alim, seorang ulama, intafa 'ankal jahl. Kejahilan itu akan hilang dari dirimu, terangkat dari dirimu. Wa kadzalika tanwi raf'al jahl 'anil ummah. Sebagaimana engkau juga harus meniatkan untuk mengangkat kejahilan dari umat ini. Wa yakunu dzalika bitta'lim bi syattal wasail litanfa'al nasa bi 'ilmika. Dan hal itu bisa diwujudkan dengan engkau mengajarkan mereka, mengajar kepada mereka dengan berbagai macam sarana yang bisa engkau gunakan, agar manusia bisa mengambil manfaat dari ilmu yang engkau miliki. Pemirsa Ahsan TV yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, wa hal min syartin naf'il ilm an tajlisa fil masjid fi halaqah. Apakah disyaratkan bahwasanya mengambil atau memberikan faidah ilmu itu yang kau harus duduk di masjid di satu halaqah? Aw yumkin an tanfa'an nas bi'ilmika fi kulli hal, atau mungkin engkau bisa memberi manfaat dari ilmu yang kau miliki kepada manusia ini, di mana saja, dalam kondisi apa saja, dalam kondisi apapun. Atau engkau harus duduk di majelis, di masjid, di majelis tertentu, di masjid, di halaqah tertentu untuk menyampaikan itu. Fal jawabu bitsani, maka jawabannya adalah dengan yang kedua, yaitu kapan saja, di mana saja engkau bisa memberikan faidah ilmu kepada orang lain. Kapan saja, di mana saja, engkau bisa memberikan faidah ilmu kepada
kepada saudara kita sesama muslim, ya. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena Nabi SAW, ya, beliau bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Ya, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Liannaka idza 'allamta rajulan 'ilman wa 'allamahu rajulan akhar sara laka ajru rajulain. Ya, karena perhatikan, ya, karena tatkala engkau mengajarkan ilmu kepada seseorang, ya, kemudian orang ini, ya, mengajarkan ilmu yang engkau ajarkan kepada dia, yang dia dapatkan darimu, ya, diajarkan lagi kepada orang yang lain, ya, maka engkau mendapatkan 2 pahala, ya. Ajru rajulain, pahala 2 orang, ya. Pahala 2 orang. Ya. Ketika saya, misalkan si A mengajarkan ilmu ini kepada si B, ya, kemudian si B mengajarkannya lagi kepada si C, maka si A ini mendapatkan pahala si B dan si C tanpa mengurangi pahala keduanya, ya. Tanpa mengurangi pahala keduanya. Walau 'allama tsalitsan sara laka ajru thalatha wa hakadha. Ya. Dan apabila si C misalkan mengajarkan lagi kepada si D, ya, maka si A ini mendapatkan pahala 3 orang. Insyaallah. Terus demikian, ya. Wa min thamma sara min al-bid'ah anna al-insan idza fa'ala ibadah qala Allahumma ij'al thawabaha li Rasulillah SAW. Oleh karena itu dari sini, ya, maka termasuk bid'ah seseorang ketika, ya, melakukan suatu ibadah lalu ia berdoa kepada Allah, Allahumma ij'al thawabaha li Rasulillah. Ya Allah, jadikan pahalanya untuk Rasulullah SAW. Ya. Ini tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Ya. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa alladhi 'allamaka biha wa huwa alladhi dallaka 'alaiha falahu mithlu ajrik. Ya. Karena Rasulullah SAW yang telah mengajarkan itu kepadamu, ya, mengajarkan ibadah kepadamu, wa huwa alladhi dallaka 'alaiha, dan telah menunjukimu kepada ibadah tersebut, ya, maka tentunya falahu mithlu ajrik. Ya. Rasulullah mendapatkan pahala juga seperti yang engkau lakukan, tanpa harus engkau berdoa kepada Allah untuk menyerahkan pahalanya kepada Rasulullah SAW. Ya, tidak perlu. Jadi ini sudah ketentuannya seperti itu, ya, bahwasannya setiap orang yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain, yang mengajarkan ilmu, ya, maka dia akan mendapatkan pahala dari orang yang diajarkannya. Ya. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai' liman sahhat niyyatuhu. Ya. Ilmu itu tidak tertandingi, ya, dengan sesuatu apapun bagi siapa saja yang sahih, yang benar niatnya. Ya. Qalu, maka dikatakan atau mereka mengatakan kepada Imam Ahmad, kaifa dzalika? Bagaimana hal itu bisa terjadi wahai Imam Ahmad? Bahwasanya ilmu itu tidak tertandingi oleh apapun, ya, bagi orang yang benar niatnya. Maka Imam Ahmad menjawab, qal yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Ya, ketika seseorang meniatkan, ya, dalam menuntut ilmu itu dia ingin mengangkat kebodohan, ketidaktahuan yang ada pada dirinya dan yang ada pada orang lain, ya, maka ketika itu luar biasa, tidak tertandingi dengan suatu apapun. Ya. Li'annal asla fihimul jahl. Ya, karena hukum asalnya setiap manusia itu adalah tidak tahu, tidak mengetahui apa-apa. Kama huwal aslu fika, sebagaimana juga, ya, hukum asal dirimu, ya, tidak mengetahui apa-apa. Ya. Fa idza ta'allamta min ajli an tarfa'al jahl an hadhihi al-ummah kunta minal mujahidin. Ya. Maka ketika engkau engkau mempelajari ilmu, ya, tujuannya untuk mengangkat kejahilan, ketidaktahuan yang ada pada umat ini, ya, kunta minal mujahidin, maka ketika itu engkau, ya, termasuk orang-orang yang mujahidin, ya, termasuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah, fi sabilillah, ya, alladzina yanshuruna dinallah, yang telah, ya, yang menyebarkan agama Allah ini, ya, yang menolong agama Allah ini. Ya. Baik pemirsa Ahsan TV yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ya, kita cukupkan dengan 2 poin yang pertama dari adab menuntut ilmu, ya, dan kita akan mengambil fawaid, ya, faidah-faidah yang bisa kita ambil dari 2 poin pertama ini. Ya.
Yang pertama, faedah yang pertama adalah seorang penuntut ilmu ya, harus belajar adab terlebih dahulu ya, sebelum belajar ilmu. Ya. Maka setiap orang yang akan menuntut ilmu, dia harus belajar adab terlebih dahulu. Lihat bagaimana para salaf kita dahulu. Ya. Mereka sangat menaruh perhatian yang besar terhadap masalah adab ini. Ya. Maka sehendaknya setiap penuntut ilmu harus belajar adab terlebih dahulu. Ya. Agar apa? Ketika nanti dia berilmu, ya, dia memiliki adab yang baik. Ya. Memiliki adab yang baik. Kemudian yang kedua, hendaknya seorang penuntut ilmu mengikhlaskan niatnya. Ya. Semata-mata hanya mengharap wajah Allah. Ya. Karena apa? Karena menuntut ilmu ini adalah ibadah yang Allah perintahkan. Ya. Dan di antara syarat diterimanya ibadah adalah, salah satunya adalah al-ikhlas. Ya. Niatnya harus ikhlas karena Allah. Ya. Apabila niatnya tidak ikhlas karena Allah, maka ibadahnya tertolak. Ya. Tidak akan mendapatkan pahala. Ya. Kemudian faedah yang ketiga, suatu kebodohan ya, manakala seseorang menuntut ilmu untuk meraih kenikmatan yang sedikit dari dunia ini. Padahal kenikmatan akhirat jauh lebih besar yang Allah siapkan untuknya. Tapi dia lupakan itu. Dia menuntut ilmu mengharapkan bagian dari dunia ini. Maka ini suatu kesalahan, suatu kebodohan, suatu blunder. Harusnya dia tidak melakukan seperti itu. Harusnya dia meniatkan dalam menuntut ilmu itu semata-mata mengharap wajah Allah dan mengharapkan pahala Allah di akhirat nanti. Karena akhirat itu lebih kekal, dunia ini akan fana. Sekaya apapun seseorang, maka akan menemui yang namanya ajal. Dia harus meninggalkan dunia ini. Maka bodoh sekali seorang ketika menuntut ilmu hanya mengharapkan dunia. Mengharapkan dunia saja. Tidak seperti itu harusnya. Harusnya yang diharapkan oleh dia adalah ridhonya Allah. Harusnya yang diharapkan oleh dia adalah apa? Pahala di akhirat nanti yang lebih kekal. Kemudian yang berikutnya, faedah yang berikutnya, penuntut ilmu hendaknya meniatkan dalam menuntut ilmu untuk mengangkat kejahilan, ketidaktahuan yang ada pada dirinya. Karena setiap kita hakikatnya tidak mengetahui. Allah ibu kita lahirkan kita dalam kondisi kita ini tidak mengetahui apa-apa. Lalu Allah berikan perangkat untuk kita mendapatkan ilmu, untuk mengetahui banyak hal. Maka ketika seseorang menuntut ilmu, harusnya dia juga meniatkan dalam hatinya untuk mengangkat kejahilan, kebodohan yang ada pada dirinya. Dan juga hendaknya dia meniatkan juga untuk mengangkat kejahilan yang ada pada orang lain. Dan faedah yang terakhir, hendaknya seorang memberikan manfaat ilmunya, ilmu yang dia miliki dimanapun dia berada. Dimanapun dia berada. Kapanpun dia bisa lakukan, dia lakukan. Tidak harus di majelis tertentu, tidak. Tapi di mana saja, ketika kita melihat orang lain misalkan melakukan kesalahan, maka kita beritahu dia, kita nasihatin. Kita sampaikan ilmu yang kita miliki kepadanya dengan baik, dengan cara yang baik. Baik, pemirsa Ahsan TV yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ini saja untuk pertemuan kali ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kepada kita keistiqamahan dalam menuntut ilmu, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita taufik dan hidayah untuk senantiasa melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla sampai kita berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla dalam keadaan yang baik, dan Allah masukkan kita ke dalam surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Hadza wallahu taala alam, sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.